memberikan keturunan, belum memberikan keturunan, sudah lanjut usianya. Dalam sebuah riwayat di atas 100 tahun usia. Maka wajar sebagai seorang kekasih Allah yang diberikan amanah dakwah menyampaikan risalah ini, sangat ingin punya keturunan yang bisa melanjutkan dakwah menyampaikan risalah ini. Alhamdulillah Allah kabulkan permohonannya. Allah berikan keturunan dari salah seorang istrinya Hajar alaihissalam, yaitu Ismail alaihissalam yang kemudian setelah itu juga Allah berikan karunia dari Sarah yang lahir putra yang diberi nama Ishaq, yang kemudian melahirkan Yakub, dan dari Yakub lahir Bani Israel, dan terus para nabi banyak lahir dari keturunan Yakub alaihissalam. Hamba-hamba Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah abadikan kisah pengorbanannya. Bayangkan, sekian lama dia tidak mendapatkan keturunan, belum mendapatkan keturunan. Ketika mendapatkan keturunan, kemudian bertubi-tubi. Tetapi di sini kita akan belajar kepada Ibrahim alaihissalam bagaimana ketundukan kepada Tuhan, ketaatan yang totalitas kepada Allah. Oleh karena itu, di antara pelajaran apa? Iman itu tidak diucapkan. Iman itu dipraktekkan, diamalkan, dibuktikan. Tidak hanya diucapkan, diyakini, dibuktikan dengan pengorbanan di antaranya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal seorang yang sangat kritis sama Allah. Nabi Ibrahim, dia siap berdebat dengan siapapun. Kalau babnya penyimpangan dari umat, Al-Quran mengabadikan di surat Al-Anbiya dan yang lainnya bagaimana debat Nabi Ibrahim yang kritis itu. Ketika mendapati penyimpangan di tengah-tengah kaum yang kritis yang luar biasa, sampai seorang ulama dari Al-Azhar Mesir menulis di sana doktor dengan khusus mengkaji bagaimana debat Nabi Ibrahim dengan Namrud di masa itu. Kalimat-kalimat yang syarat dengan pelajaran yang luar biasa. Intinya apa? Tidak akan dibiarkan penyimpangan sejenis apapun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia akan muncul nalurinya untuk menjadikan yang hak. Dan itulah umat Rasulullah. Dia berikan untuk itu di antaranya. Itu kejadian Nabi Ibrahim. Kritis dengan penyimpangan, harus kritis. Nabi Ibrahim bagaimana debat dengan Raja Namrud, kritis, dikritis. Sesuatu yang tidak logis, yang tidak benar, yaitu menyimpan kebenaran tauhid, dikritisi luar biasa sampai resikonya tidak lain-lain. Apa itu? Nyawa yang terancam, sampai puncaknya Nabi Ibrahim dibakar. Tetapi Allah berikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa. Satu sisi kritis, yang menarik apa? Nabi Ibrahim itu yang kritis, yang cerdas dan dahsyat berargumen. Kalau sudah berhadapan dengan perintah Allah, tidak ada lagi namanya kritis. Yang ada apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Bayangkan ini perintahkan menyembelih anak. Ini perintah yang tidak logis. Tetapi karena dia yakin ini perintah dari Allah. Kalau bersumpah saja sebagai seorang manusia, di sisi lain ada sisi syariah. Ketika turun perintah menyembelih anak terkasihnya itu, ya, bagaimana ragunya beliau apakah ini benar-benar wahyu atau hanya bukan tidur? Beliau perlu berpikir, itulah tawiyah. Di mana manasik haji di awal ini dengan tanggal 8 Dzulhijjah tawiyah, persiapan untuk di Arafah sambil apabila sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanggal 9 datang lagi mimpi itu, semakin membuat hatinya mantap. Wah, ini bukan bumi tidur, ini adalah wahyu dari Allah. Arafah. Ibrahim tidak tahu itu adalah perintah dari Allah. Tanggal 10-nya tanpa keraguan sedikit pun juga setelah melawan semua godaan kesukaan syaitan, iblis, dengan menyampaikan, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza ta'na. Ya saya tadi malam bapak mimpi, bapak diberitakan menyembelih kamu, fanzur madza ta'na. Fanzur kenapa mimpi itu perintah. Allahu Akbar.
anak yang saleh, didikan orang tua yang saleh. Dia jawabannya, qala ya abat, wahai ayahku yang aku hormati, aku muliakan, aku sayangi, if'al ma tumar, lakukan ayah perintah Allah itu. Jangan keraguan sendiri pun juga ayah, lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan dapat orang yang bersabar. Itulah Ismail alaihissalam. Gak mungkin tiba-tiba menjadi anak yang saleh. Kenapa? Kalau tidak ada tarbiyah, tidak ada pendidikan, maka yang kedua pelajarannya tugas kita sebagai seorang yang diberikan amanah dalam rumah tangga, diberikan keturunan, tugas kita para orang tua, jadikan anak-anak kita menjadi hamba Allah. Jangan menjadi hamba dunia, hamba syaitan. Jangan menjadi hamba Allah yang tunduk patuh taat kepada Allah. Dan di antara keberhasilan kita mendidik anak-anak kita, manakala anak-anak kita menjadi anak-anak yang tunduk patuh taat terhadap perintah Allah, sambil meyakini semua perintah Allah itu untuk kebaikan dirinya. Itulah Ibrahim bersama keluarganya memberikan teladan kepada kita. Terakhir, Allah kita belajar bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya ketika mendapatkan perintah itu. Awal sampaikan tadi, jangan ada yang kritis untuk perintah agama saya itu sudah sampai Allah pasti akan banyak berbeda pasti. Maka lihat bagaimana karena yakinnya akan hal itu, gak mungkin perintah Allah itu membawa gak mungkin, pasti kebalikan, pasti. Ketika Allah perintahkan kepada para muslimah yang sudah dewasa agar mengenakan jilbab menutup aurat, yakin untuk kebaikan. Maka para orang tua perhatikan keluarga kita yang punya putri yang sudah dewasa, apakah sudah taat tunduk patuh kepada Allah? Tugas kita yakinilah itu untuk kebaikan pasti. Semua perintah Allah untuk kebaikan. Nabi Ibrahim dan kita sekalian begini, falamma aslama, datang keduanya Ibrahim dan anaknya sudah totalitas berserah diri kepada Allah. Wa tallahu lil jabin, dan Ibrahim membaringkan Ismail dan selipisnya, sudah yakin mantap akan menyembelihnya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami panggil ya wahai Ibrahim. Qad sadaqta ru'ya. Ibrahim cukup lurus kamu sudah membenarkan mimpi Ibrahim. Allah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia nampaknya bagaimana ketika dia berdoa kepada Allah, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, yang Allah jadikan aku waktu yang baik untuk anak cucuku generasi kemudian hari. Maka dari setiap peristiwa itu sampai sekarang insya Allah sampai menjelang kiamat semua akan menjadi kebaikan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam karena pengorbanannya, perjuangannya, ketundukan, kepatuhan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amanah Allah, siapapun yang ingin kita dikenal oleh anak kita nanti dengan kebaikan, dan itu adalah doa untuk kita semuanya, ya maka totalitas. Yang pertama, buktikan keimanan dan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak diperintahkan, kita akan diperintahkan menjadi hewan kurban. Kita alhamdulillah tidak diperintahkan menjadi anak hewan kurban yang melakukan. Jangan berpikir yang melakukan itu baik, kita mau bismillah lakukan. Ini perkara kita juga. Masih ada hari ke depan, hari masyrik, yang mungkin banyak orang belum berniat setelah menerima kurban itu jadi termotivasi. Lakukan bismillah. Jadi hewan kurban, ketiban kebahagiaan kurban itu amal terbaik, amal terbaik. Yang kedua, mari kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang taat kepada Allah. Karena kemudian kebahagiaan buat kita di dunia dan insya Allah di akhirat nanti semasa hidup dan setelah wafat kita. Terakhir, kalau ingin menjadi orang yang dikenal kebaikannya, kalau kita jangan berpikir Allah taat kepada Allah, jangan jadi orang-orang yang liberal. Ketika berhadapan dengan penyimpangan, cuek, tidak mau komentar, tidak mau mengomentari penyimpangan yang terjadi, tidak berani menyampaikan bahwa itu munkar, dikatakan munkar, tidak berani. Tetapi dengan perintah Allah dikritisi, wah ini jilbab sudah tinggalan zaman, itu budaya Arab, dan berbaca-baca semua sangat dikritisi. Ujungnya tidak dilakukan, tapi penyimpangan dibiarkan
perintah Allah